Semuanya, perkenalkan nama saya Naila Via Damayanti dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dengan NPM 70242110101. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Public Speaking and Presentation Skill, Prof. Dr. Mas Hadi Said MPD. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana peran media sosial dalam pembentukan identitas remaja. Topik ini sangat relevan pada perkembangan zaman sekarang, terutama karena remaja menjadi pengguna aktif pada media sosial. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu outline presentasi ini. Presentasi saya dibagi menjadi 10 poin utama, dimulai dari pendahuluan, lalu identitas remaja, kemudian peran media sosial, kita juga bisa melihat dampak positif dan negatifnya disertai studi kasus. Saya juga akan mengaitkan materi ini dengan peran ilmu komunikasi, lalu teori pendukungnya, kemudian literasi media, selanjutnya rekomendasinya, dan kesimpulannya. Semoga outline ini membantu teman-teman agar bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Kita masuk poin pertama, yaitu pendahuluan. Pada masa remaja, seseorang berada pada fase pencarian jati diri. Nah, media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter menjadi ruang terbuka di mana mereka bisa mengekspresikan diri. Tapi, apakah ekspresi itu asli atau hanya citra yang ingin ditampilkan saja? Inilah yang akan kita bahas. Kita masuk poin kedua, yaitu konsep identitas. Dalam ilmu komunikasi, identitas dibagi menjadi dua, yaitu identitas pribadi, bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, dan identitas sosial, bagaimana orang lain melihat kita. Namun, pada media sosial, batas antara keduanya mulai kabur. Contohnya, di media sosial, seseorang sering mengikuti tren berbicara pakai bahasa slang gaul atau bahasa kekinian. Padahal, di kehidupan sehari-harinya, ia berbicara menggunakan bahasa yang formal dan kaku. Gaya komunikasi di media sosial menciptakan identitas sosial yang berbeda dari kesehariannya. Ia menyesuaikan agar terlihat masuk ke dalam komunitas online tersebut. Ini menunjukkan bahwa media sosial bisa mengaburkan batas antara identitas pribadi atau yang asli dengan identitas sosial atau yang ditampilkan saja. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu peran media sosial. Media sosial bisa menjadi alat yang positif untuk berekspresi. Bahkan bisa juga membangun personal branding, tapi bisa juga berdampak negatif, seperti untuk selalu tampil sempurna atau membandingkan diri dengan orang lain. Kita masuk ke poin keempat, yaitu kita bisa melihat dampak positif dan negatifnya. Di sisi positif, remaja bisa lebih percaya diri, kemudian bisa menemukan komunitas yang sefrekuensi, dan bisa mendukung kreativitasnya. Tapi di sisi negatifnya, mereka akan terjebak dalam pencitraan atau FOMO dalam sesuatu hal. Mereka juga tidak cukup jika tidak mendapatkan like dan komentar. Hal ini bisa menyebabkan krisis identitas. Selanjutnya, kita masuk ke poin kelima. Poin kelima yaitu studi kasus. Banyak remaja yang tiba-tiba mengubah gaya hidupnya atau mengikuti tren fashion karena melihat influencer. Bahkan riset dari Pew Research Center tahun 2024, 72% remaja merasa identitas mereka
terbentuk melalui media sosial. Kita masuk ke poin ke-6, peran ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi berperan penting dalam memahami bagaimana media membentuk cara berpikir, merasa, dan berperilaku kita. Dengan belajar ilmu komunikasi, kita bisa lebih sadar terhadap dampak yang diberikan oleh media dan bisa menggunakan media sosial secara bijak. Kita masuk ke poin ke-7, yaitu teori yang relevan. Dalam ilmu komunikasi, ada dua teori yang sangat relevan pada topik ini. Yang pertama yaitu teori konstruksi sosial realitas menurut Berger and Lukman. Menurut mereka menyatakan bahwa realitas dibentuk secara sosial dan media menjadi alat utama dalam proses tersebut. Remaja membentuk citra dirinya berdasarkan apa yang mereka lihat dan diulangi secara di media sosial. Teori yang kedua yaitu teori interaksionisme simbolik menurut George Herbert Mead. Menurut Mead, identitas bisa terbentuk melalui simbol-simbol sosial seperti emoji, gaya bicara di caption, dan komentar-komentar. Semuanya menciptakan makna dalam proses komunikasi. Lalu kita masuk ke poin 8, yaitu literasi media sebagai solusi. Sebelum itu kita masuk, apa itu literasi media? Kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memproduksi konten media secara kritis. Salah satu solusi untuk menghadapi pengaruh media sosial adalah dengan memperkuat literasi media. Literasi media bukan cuma soal tahu cara bikin konten, tapi bagaimana kita berpikir kritis terhadap konten yang akan kita konsumsi. Remaja perlu diedukasi untuk tidak langsung percaya dan tidak mudah terpengaruh oleh standar yang tidak realistis. Kita masuk ke poin 9, yaitu rekomendasi tindakan. Semua pihak memiliki perannya masing-masing. Untuk remaja, bisa dimulai dengan batasi waktu media sosial dan refleksikan diri. Selanjutnya, tanyakan pada diri sendiri apakah ini mencerminkan diriku yang asli atau tidak. Untuk orang tua dan pendidik, bisa dimulai dari menciptakan ruang diskusi yang terbuka. Dan untuk kita, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, bisa menjadi agen literasi media yang menyebarkan kesadaran kritis di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, poin ke-10. Kesimpulannya, media sosial berperan penting dalam proses pencarian jati diri remaja. Pengaruhnya bisa positif, tapi juga bisa membawa krisis jika tidak diimbangi dengan pemahaman kritis. Disinilah pentingnya ilmu komunikasi, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai panduan dalam kehidupan sosial digital. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan, saran, atau ingin diskusi lebih lanjut, silakan hubungi Instagram saya. Semoga presentasi ini bisa membuka wawasan kita bersama. See you!